Aku nggak sadar kalau itu adalah jawaban dari doa yang sebelumnya ya, karena aku merubah niatku kalau usaha itu bukan untuk diri sendiri, bukan untuk cuan, tapi ya memang untuk kita ibadah juga ya, cari pahala sebanyak-banyaknya, memberdayakan orang di dalamnya tanpa harus memikirkan apa sih latar belakangnya gitu kan, pendidikannya apa gitu. Menurut aku selagi dia ada keinginan kerja, ayo kita bareng-bareng cari rezeki. Nama aku Novilita Pratiwi, umur aku 28 tahun. Aku di sini sebagai owner dari brand Ayam Salto Indonesia. Jadi perjalanan itu dari 2018. Di akhir tahun, waktu itu aku masih bekerja sebagai salah satu karyawan di perusahaan startup. Sekaligus aku masih kuliah di salah satu universitas di Lampung. Waktu aku lulus dari SMA sampai aku memutuskan kuliah sambil bekerja itu memang tidak ada jeda aku berhenti bekerja gitu. Jadi masa mudaku tuh habis bekerja dan kuliah, dan akhirnya kepikiran untuk kayaknya bangun bisnis boleh nggak gitu. Karena waktu itu aku berada di salah satu perusahaan startup yang memang berkecimpungnya itu ketemunya sama para owner-owner bisnis. Dan aku tertarik banget, aku riset dulu apa sih usaha atau bisnis yang kira-kira bisa jangka panjang dan akan sustain gitu ya. Dan akhirnya aku menemukan jualan ayam goreng gitu ya. Dan aku bangun di akhir tahun 2018 itu tadi, sebulan setelah buka itu pandemi COVID. Jadi di situ akhirnya si anak muda yang mulai ngerasa kayaknya bisnis keren nih gitu kan, kerja tetap, kuliah tetap, tapi mikirin strategi bisnis juga lagi di proses belajar gitu kan. Struggle-nya banyak, aku ngerasa kayak oh susah juga ya, karena waktu itu nggak berbekal ilmu sama sekali, ilmunya cuma dari materi kuliah karena kebetulan aku ngambil jurusan manajemen bisnis. Nah jadi setelah menghadapi COVID itu kadang kita itu ngerasa kayak apaan nih usaha kayaknya perlu gue akhirin deh gitu kan, kayak perlu kok kayaknya uang gaji gue nih buat nutup ini, dan awalnya tuh modal cuma 500.000 dan awalnya juga aku buat itu di rumah berbekal ilmu dari YouTube. Aku bagiin sampling ke kampus, responnya awalnya udah bikin ngedon duluan sih gitu, kayak yang oh mau dong kalau sampel gratis tapi kalau beli nanti dulu gitu kan. Jadi sampelnya berjalan, tapi aku yakin sih kayak ya nggak ada yang instan kan gitu kan, semua butuh proses, jadi aku jalanin aja. Dan sampai akhirnya aku memberanikan diri untuk buka booth pertamaku, nebeng di depan rumah temenku. Di situ banyak deh ujiannya gitu, struggle-nya banyak. Sampai kadang tuh pulang cuma bawa uang 10.000, yang laku itu cuma satu porsi gitu. Dan aku bertahan terus sampai setelah COVID itu aku memutuskan untuk memberanikan diri, kita coba cari posisi atau tempat yang strategis di depan area kampus. Akhirnya aku pindahlah ke depan kampus UIN Bandar Lampung ya. Aku ngerasa kayaknya udah deh gitu kan, aku udah cukup dengan gajiku dan aku juga sudah selesai dengan kuliahku. Waktunya aku berkarya atau mungkin jadi orang-orang kantoran di Jaksel, karena kantorku di Jaksel waktu itu. Jadi udah impianku tuh kayaknya ngerasanya udah jadi anak Jaksel aja, habis itu kerja di sana. Ini juga perusahaan startup, perusahaan yang diimpiin anak muda gitu kan. Tapi setelah aku mau memberhentikan itu pernah ada di satu hari itu aku mau bilang ke karyawanku. Salah satunya karyawannya ada di sini, dia ngebantuin aku ngerintis. Aku pernah mau bilang tapi belum sampai gitu loh, belum sampai ke dia karena aku sempat tanya dulu, kenapa masih mau bertahan di sini sih gitu. Padahal gajinya segini terus, setiap tahun aku belum bisa naikin gitu kan. Dan dari si anak ini ngerasa kalau
ya aku di sini banyak dapat pelajaran, dapat ilmu, ya alhamdulillah banget. Dan di situ juga kita udah mulai sharing, oh ternyata usaha ini penting juga ya buat dia gitu. Dan akhirnya aku rubah niat aku, yang awalnya niatnya itu cuma untuk diriku, akhirnya aku rubah niat, ya Allah kalau memang boleh aku minta usaha ini aku ingin jadikan untuk lapangan pekerjaan banyak orang, termasuk untuk saudaraku di kampung gitu, karena aku dari kampung sebenarnya. Aku pengen ini jadi ladang pahala aku juga, jadi aku pengen semoga apa yang aku inginkan ini bisa terwujud. Dan gak selang lama, di 5 tahun perjalanan Ayam Salto, Allah ngizinin ada satu menu inovasi baru. Mungkin karena sebelum-sebelumnya aku nggak pernah berinovasi ya. Inovasi baru yaitu ayam 1 ekor. Nah, disitulah akhirnya mulai dari endorsan itu viral bahasanya kan. Viral, banyak orang tahu. Kita baru endorse di sore, besoknya itu udah datang 30 orang untuk ngantri. Aku pikir ya namanya viral ya kan, ya udah deh gitu kan. Tapi ternyata di besoknya lagi itu datang udah hampir 100 orang. Dan aku ngerasa ini apa gitu kan. Loh, aku nggak sadar kalau itu adalah jawaban dari doa yang sebelumnya ya. Karena aku merubah niatku kalau usaha itu bukan untuk diri sendiri, bukan untuk cuan. Tapi ya memang untuk kita ibadah juga ya, cari pahala sebanyak-banyaknya, memberdayakan orang di dalamnya. Tanpa harus memikirkan apa sih latar belakangnya gitu kan, pendidikannya apa gitu. Menurut aku selagi dia ada keinginan kerja, ayo kita bareng-bareng cari rezeki. Kita tuh sampai cuman dari keviralan itu kita jualan tuh cuma 2 jam. Karena memang hari itu kita udah open PO, sampai seminggu ke depan itu udah full. Jadi kita jualan itu cuma untuk ngebuatin pesanan, habis itu kita tutup pulang. Jualan, nah di situ aku nggak ada bekal ilmu apapun. Dan aku ngerasa ini momentum tuh, kayaknya kemarin Allah jawab doaku yang itu deh gitu kan. Akhirnya aku mulai tambah karyawan dan alhamdulillah hari ini yang tadinya cuma 1 orang, 2 orang, sekarang total karyawan di Ayam Salto Indonesia itu ada 25 orang. Dan di hari itu kita pernah achieve di penjualannya itu 500 ekor per hari. Dan itu kita nggak pernah buka sampai malam gitu. Kita udah cuman ngerekap pesanan, nanti diambil ya jam berapa, kita sampai buat 1 jam tuh cuman beberapa orang yang ngambil gitu. Dari kabupaten kita berdayakan dengan adanya Just Tip. Jadi distribusinya itu bisa sampai ke kabupaten-kabupaten dengan Just Tip. Mereka dapat rezeki, konsumennya juga nggak perlu ngeluarin ongkos mahal kan untuk sampai ke Bandar Lampung makan ayam salto. Dan itu kita pastinya udah uji coba ya. Kondisinya ayamnya harus bagus sampai ke tangan mereka dan kita udah uji coba. Ayam salto ini karena kita nggak pakai pengawet apapun, kita real untuk bumbunya semua kita udah sortir, jadi 2 hari itu bertahan. Ya ayam salto tuh sebenarnya spontan ya gitu. Dulu aku mikirnya karena nggak tahu ilmunya tadi, aku selalu bilang ke orang-orang itu spontan karena aku dulu pernah ada momen yang aku inget itu kalau anak-anak kecil dulu mau lebaran ngelihat orang motong ayam. Itu kan ayamnya tuh sampai kalau mau mati itu kan dia harus salto-salto gitu kan. Jadi kita biarin aja tuh dia mau salto kemana gitu, mau lompat kemana silahkan gitu sampai dia mati bener-bener baru bisa kita masak gitu kan. Dan itu aku langsung kayak ayam salto kayaknya gitu kan. Udah ayam salto aja gitu. Terserah, yang penting setiap ada konsumen yang nanya, apa sih Mbak ayam salto? Ayamnya salto gitu kan. Dan aku mempresentasikan iya salto beneran kok kataku gitu. Jadi supaya mereka semakin mudah untuk mengingat brand kita. Kalau untuk harga ekonomis itu karena kita mempertimbangkan mahasiswa ya, pernah jadi mahasiswa, uang 8.000, 7.000 udah dapat ayamnya aja tuh. 8.000 juga udah dapat, terus habis itu paketan lengkapnya itu dari 12.000 sampai 15.000 untuk paket ayam, nasi, lalapannya. Terus kalau untuk yang ayam utuh itu mulai dari 55.000 sampai yang paket premium, varian premiumnya itu di 85.000. Kalau topping dari 55.000 itu kan original ayam goreng crispy aja gitu kan, tapi kita kasih ada sambal, saus, terus tuh bubuk cabenya juga. Tapi yang di 85.000 itu lebih ke ada abon ayam sama saus keju. Best sellernya ada di Specie, Judas, sama yang terbaru itu ada hot mozzarella.
Awal buka cuman ada 2 menu, original sama spesi. Terus beberapa bulan kemudian aku inovasi lagi, ada menu karena memang ngikutin trennya apa nih yang lagi rame, kayak ada saus mentai yang biasa untuk dimsum, aku kasih ke ayam, itu rasanya ternyata enak banget. Omsetnya 3 digit sih, alhamdulillah gitu ya, 3 digit dan pastinya alhamdulillahnya naik terus, cuman ada momen-momen tertentu yang kita memang udah analisa sendiri, ternyata ada di bulan-bulan tertentu tuh itu memang para konsumennya itu sedang menghadapkan banyak pengeluaran gitu. Jadi kita paham untuk beberapa segmen bulannya. Yang insya Allah bakalan terus berinovasi dengan memenuhi kepuasan pelanggan itu supaya mereka itu nggak bosan. Jadi selama ini aku menciptakan menu ini dengan pikiranku sendiri. Dan ternyata setelah aku belajar itu, aku harus menciptakan menu kolaborasi bersama konsumen loyal. Jadi aku akan buat menu, mungkin dalam waktu dekat aku akan buat menu dengan beberapa analisa lagi. Si para konsumen ini akan aku minta untuk kasih ide menu apa sih yang kalian pengen ada di Ayam Salto gitu. Dan dengan ide tersebut kita aplikasiin nantinya, mungkin ide-ide inovasi itu akan hadir dari mereka dan untuk mereka.